kita akan mempelajari suatu topik bahasan sesuai dengan apa yang menjadi tugas saya dari koordinator, yaitu struktur dan fungsi asam nukleat ya. Kalau bahasa Inggrisnya nucleic acid. Asam nukleat adalah molekul kompleks yang menyimpan informasi genetik dalam sel makhluk hidup. Ini terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat memiliki peran penting dalam penyimpanan, penyalinan, dan ekspresi informasi genetik yang menentukan sifat-sifat makhluk hidup. Mungkin mata kuliah biologi ya sebelumnya ya, kita sudah pernah cerita tentang gen ya. Jadi gen itu adalah sepotong DNA yang fungsional. Jadi tidak semua DNA itu adalah gen ya, karena ada juga DNA yang tidak fungsional ya. Jadi kalau DNA-nya fungsional itu disebut gen. Nah, kita tahu bahwa DNA yang bersifat atau berfungsi sebagai gen itu menyimpan informasi genetik yang diturun-temurunkan ya. Nah, kemudian asam nukleat itu terdiri dari dua, ada DNA, ada RNA. DNA ini adanya di dalam inti sel. Dia memiliki struktur pita ganda ya. Kemudian ada lagi asam nukleat yang lain yaitu RNA. Jadi RNA ini ada 3, ada mRNA yaitu messenger RNA. Dia ada di dalam inti untuk tugasnya nanti melakukan transkripsi terhadap susunan basa-basa nitrogen yang ada di dalam DNA. Nah, setelah RNA messenger melakukan transkripsi atau penyalinan terhadap susunan basa-basa nitrogen yang ada di DNA, dia akan keluar dari inti menuju ke sitoplasma ya. Kemudian di sana dia akan menuju ribosom, di mana di ribosom ini ada juga rRNA. Jadi ada RNA ribosom. Nah, kemudian ada lagi satu yang disebut dengan transfer RNA. Jadi berdasarkan urutan basa nitrogen yang dibawa oleh mRNA, maka RNA transfer nanti akan membawa antikodon dari basa-basa nitrogen itu, sekaligus juga membawa asam amino yang merupakan asam amino yang sesuai dengan hasil transkripsi yang dibawa oleh mRNA. Nah, proses perubahan susunan basa nitrogen dari mRNA ini menjadi asam amino itu yang disebut translasi ya. Jadi betapa bahwa proses pembentukan asam amino kemudian dalam bentuk makromolekulnya menjadi protein yang terjadi di ribosom, di sitoplasma itu semua adalah peran dari asam-asam nukleat yang ada di dalam suatu individu. Jadi DNA-nya yang membawa informasi genetiknya yang diwariskan turun-temurun, mRNA-nya yang melakukan transkripsi atau menyalin apa susunan asam amino yang akan dibuat, kemudian di ribosom lah dibuat itu dengan rRNA, kemudian yang melakukan perubahan dari susunan
basa-basa nitrogen menjadi susunan asam amino adalah peran dari RNA-T, RNA transfer. Jadi dengan gambar seperti ini nampak betapa penting peran dari asam-asam nukleat yang ada di dalam sel dari setiap makhluk hidup ya. Penemuan asam nukleat. Pada dekade terakhir tahun 1800-an, para ilmuwan mulai mengeksplorasi isi dari nukleus sel atau inti sel ya. Nah, para ahli ini menemukan molekul yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena molekul baru ini bersifat asam dan terletak di nukleus sel, mereka menamai molekul ini dengan asam nukleat. Bahasa Inggrisnya nucleic acid. Namun kemudian ditemukan bahwa asam nukleat juga dapat ditemukan di luar nukleus. Juga kemudian ditemukan bahwa ada dua jenis asam nukleat, DNA dan RNA. Itu yang dijelaskan sebelumnya ya. Nah, struktur nukleotida. Basa nitrogen, senyawa organik aromatik. Jadi ini DNA, contohnya ini ya, DNA. Ini DNA memiliki struktur di mana tulang punggungnya ini terdiri dari gula dan fosfat. Sementara yang berada di tengah ini, jadi ini seperti tangga ya. Bayangkanlah tangga, anak tangganya ini adalah terdiri dari basa-basa nitrogen. Sementara ini katakanlah pengaman tangganya itu terdiri dari gula dan fosfat ya. Jadi struktur nukleotida ini terdiri dari 3 komponen atau molekul besar, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat ya. Kita lihat sendiri. Jadi ini basa nitrogennya ini tergambarkan dalam gambar ini seperti ini ya. Jadi senyawa organik aromatik yang mengandung atom nitrogen. Ada 5 jenis basa nitrogen, yaitu adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil ya. Jadi basa nitrogen dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu purin dan pirimidin. Purin memiliki 2 cincin aromatik dan meliputi adenin dan guanin. Pirimidin memiliki 1 cincin aromatik yang meliputi sitosin dan timin dan urasil. Jadi kita lihat nanti di sini ya. Nah, jadi DNA dan RNA sama-sama memiliki basa nitrogen. Cuma ada perbedaannya. Kalau DNA, basa nitrogennya terdiri adenin, timin, sitosin, dan guanin. Disingkat ATCG ya. Nah, kalau di RNA basa nitrogennya adalah adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Jadi perbedaannya ada di ini. Kalau di DNA namanya timin. Kalau di RNA namanya urasil ya. Nah, saya kira ini jelas di sini. DNA dan RNA sama-sama punya adenin. Kalau DNA punya timin, RNA punya urasil. Kemudian DNA punya sitosin, RNA juga punya sitosin. DNA punya guanin, RNA juga punya guanin. Jadi perbedaannya hanya satu, bahwa di DNA itu ada timin, kalau di RNA ada urasil. Sementara yang lainnya adenin, sitosin, guanin itu semua sama. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah gula pentosa. Pentosa ini penta ya. Penta itu dari bentuknya yang memiliki
bentuk seperti segi 5 ini ya, itu pentosa. Nah, ini ada perbedaan juga antara RNA dan DNA. Nah, kalau kita lihat ini gula pentosanya ini di sini hanya H, sementara di sini OH. Berarti di sini tidak ada oksigennya. Nah, kita lihat berikutnya ini. Di sini gara-gara tidak ada oksigennya, maka dikasih nama deoksi. Jadi kata-kata de kalau dalam istilah biologi, kimia itu kan artinya penghilangan. Jadi kalau misalnya dehidrasi ya, kekurangan air atau kehilangan air. Jadi kalau deoksi, jadi kehilangan oksigen ya. Nah, jadi sementara di sini tidak ada deoksi ya. Jadi di sini namanya ribosa tapi di depannya ada deoksi, artinya tidak ada oksigennya. Sementara di sini karena utuh ya ribosa. Sehingga dari situlah nama DNA. DNA itu kan kepanjangan dari deoksiribosa nucleic acid. Ya. Jadi asam deoksiribonukleat kalau bahasa Indonesianya ya. Di sini RNA ribosa nucleic acid. Jadi RNA dan DNA ini penamaannya mengacu kepada gula pentosa yang ada di dalam strukturnya ya. Bahwa satu gula pentosanya adalah deoksiribosa, satu ribosa saja tidak ada dioksinya. Jadi itulah RNA riboxynucleic acid. Kemudian DNA deoksiribosa nucleic acid. Nah, kemudian ada juga fosfat ya. Nah, di baik RNA maupun DNA fosfatnya sama ya. Jadi tadi itu ada 3 DNA asam nukleat itu ada 3 komponen. Pertama fosfat, yang kedua gula, yang ketiga basa ya. Dimana tadi kita gambarkan bahwa fosfat dan gula itu adalah seperti pegangan tangga. Sementara basa-basa nitrogennya itulah yang kemudian seperti injakan tangga. Nah, ini disebutkan tadi di situ ada ikatan hidrogennya ya. Nah, kemudian penjelasan tentang basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri atas 2 kelompok. Yang pertama purin, yang kedua pirimidin ya. Jadi kita biasa juga dalam kondisi sehari-hari kesehatan orang bilang dilarang makan purin atau apa kalau ada kaitan-kaitan tertentu dengan penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi purin memiliki struktur dengan 2 cincin aromatik terdiri dari adenin dan guanin. Sementara pirimidin struktur 1 cincin terdiri dari ya ini kan tadi timin dan urasil, timin di DNA, urasil di RNA, kemudian sitosin. Nah, purin memiliki ukuran yang lebih besar, pirimidin memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, kita lihat gambarannya. Jadi bisa dikatakan tadi bahwa purin memiliki 2 struktur aromatik ya, struktur yang kalau di ini ya, bensen atau apa aromatik, ini cincin aromatik ya. Ada bensen, ada apa lagi itu kalau cincin aromatik ya. Jadi ada 2 cincinnya. Itu namanya purin. Terdiri dari apa tadi? Yang purin ini terdiri dari adenin dan guanin. Sementara yang pirimidin hanya 1 cincinnya. Nah, ini terdiri dari sitosin, kemudian timin kalau di DNA, kemudian urasil kalau di RNA.
Kemudian gula pentosa dalam asam nukleat tadi sudah dijelaskan juga bahwa perbedaannya itu bahwa di DNA itu tidak ada atau kehilangan O-nya. Sementara di RNA lengkap ada O-nya, jadi OH di sini ya. Nah, itulah tadi sehingga DNA itu deoksiribosa nucleic acid. Sementara ini hanya ribosa nucleic acid. Nah, jadi deoksiribosa merupakan komponen dari DNA. Gula pentosa memiliki satu atom oksigen kurang. Jadi dia kehilangan satu atom oksigen. Merupakan komponen utama dari DNA, kemudian memberikan stabilitas struktur yang lebih tinggi pada DNA dengan RNA. Jadi ternyata dengan kehilangan O di sini, dia punya stabilitas struktur yang lebih tinggi dibandingkan RNA yang tidak kehilangan O di sini. Nah, kemudian gugus hidroksil tambahan pada posisi 2. Jadi ini hidroksil yang ada di sini membuat RNA lebih reaktif dan kurang stabil. Oh, jadi itu hikmahnya, ini jadi stabil, ini menjadi reaktif dan tidak stabil di RNA. Kemudian struktur DNA, helix ganda. DNA tersusun dari 2 rantai polinukleotida yang saling berpilin membentuk struktur helix ganda. Rantai polinukleotida terdiri dari banyak nukleotida yang saling berikatan melalui ikatan fosfodiester antar gugus fosfat dan gula ya. Jadi tadi disebutkan bahwa yang jadi pegangan tangganya itu gugus fosfat dan gula ya. Kemudian arah berlawanan. Rantai polinukleotida memiliki arah yang berlawanan, yaitu salah satu memiliki arah 5/3 dan rantai lainnya memiliki 3/5. Arah ini menunjukkan posisi karbon pada gula deoksiribosa yang berikatan dengan gugus fosfat atau basa nitrogen. Dengan pasangan basa, tadi sudah jelaskan juga bahwa pasangan basanya itu adenin berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin. Ya, adenin dengan timin memiliki 2 ikatan hidrogen, sementara guanin dan sitosin memiliki 3 ikatan hidrogen. Nah, ini kita tadi lihat bahwa guanin ini masuk yang purin ya, cincin aromatiknya ada 2. Ini juga adenin, cincin aromatiknya ada 2. Jadi kelihatannya pasangannya itu purin berpasangan dengan pirimidin. Ini purin berpasangan dengan pirimidin. Kemudian dimensi struktur, jumlah pasangan basa nitrogen per putaran helix DNA adalah 10. Jarak antara 2 pasangan basa nitrogen adalah 0,34 nanometer dan jarak antara 2 putaran helix DNA adalah 3,4 nanometer. Nah, penemuan struktur DNA. Eksperimen Sinar X. Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin melakukan eksperimen menggunakan difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA. Kemudian modelnya ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick yang mengusulkan struktur DNA pertama kali pada tahun 1953 berdasarkan hasil eksperimen sinar X. Jadi ini ya yang dibikin bahwa dia membentuk struktur yang double helix ya, double helix di mana yang membentuk pegangan tangga ini adalah gula dan fosfat ya. Kemudian basa-basa nitrogen ada di sini ya, di bagian yang katakanlah injakan-injakannya tangga. Nah, kemudian model helix ganda, struktur DNA ini disebut sebagai model helix ganda Watson-Crick dan menjadi dasar pemahaman modern tentang struktur DNA. Nah, kemudian kita beralih ke RNA. Kalau tadi DNA disebut double helix, artinya seperti tangga dengan pegangan kiri kanan, karena dia adalah rantai ganda, rantai 2.
Nah, struktur RNA sebaliknya hanya rantai tunggal. Jadi RNA tersusun dari satu rantai polinukleotida yang biasanya tidak berpilin. Kemudian basa nitrogennya seperti yang kita sebutkan tadi, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi kalau di DNA tadi adenin, guanin, sitosin, dan timin, nah ini adenin, guanin, sitosin, dan urasil pada RNA. Kemudian ikatan fosfodiester. Nukleotida saling berikatan melalui ikatan fosfodiester antara gugus fosfat dan gula, ya. Kemudian arah 5 ke 3, rantai polinukleotida memiliki arah 5 ke 3. Struktur sekunder dan tersier RNA. Jadi struktur sekunder RNA terbentuk akibat adanya pasangan basa nitrogen antara nukleotida yang berdekatan atau jauh dalam rantai polinukleotida. Struktur sekunder RNA dapat berupa helix. Jadi meskipun dia helix berpilin begitu, tetapi dia tetap tunggal, ya. Jadi tunggalnya bukan lurus seperti tiang, tetapi bisa juga dia agak berputar, ya. Sistem lobes, jadi kayak benang ruwet begitulah, ya. Nah, ada juga struktur tersiernya. Struktur tersier RNA terbentuk akibat adanya interaksi antara struktur sekunder RNA yang berbeda. Struktur tersier RNA dapat berupa motif bunga 3 dimensi seperti kuncup bunga, seperti pinset, seperti palu. Ya. Struktur tersier memberikan RNA kemampuan melakukan fungsi kompleks seperti aktivitas katalik pada ribosom. Jadi ini kalau tadi itu nanti kita lihat ini yang model palu ini seperti yang mana? Apakah yang di RNA transfer atau yang mana, ya? Nah, kemudian fungsi DNA. Nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa DNA itu menyimpan informasi genetik yang sifatnya diturun-temurunkan, ya. Kemudian saya gambarkan tadi di pembukaan bahwa di DNA itu tersimpan susunan kodon basa-basa nitrogen yang merupakan kode susunan asam amino yang harus diproduksi oleh suatu individu, ya. Sehingga tadi juga dikatakan bahwa DNA yang fungsional itu disebut gen, ya. Jadi melalui gen DNA yang fungsional, DNA yang memiliki kode-kode pembentukan asam amino, disitulah terjadi fungsi pengkodean protein, ya. Pengkodean protein. Kemudian penyalur informasi genetik. Nah, dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya kita tahu kalau di biologi itu bahwa pada sel kelamin atau sperma atau sel telur itu terjadi apa yang disebut dengan meiosis. Meiosis itu adalah pembelahan satu pasang gen itu menjadi separuh. Jadi menjadi, kalau tadinya satu pasang itu dua gen, itu tinggal menjadi satu. Jadi kalau sepasang itu namanya diploid, nah, di dalam sel kelamin dia menjadi haploid. Jadi hanya satu rangkaian, ya, separuh lah. Tidak ikut pasangannya. Hanya separuh dari kromosom yang ada di tubuh induk. Kromosom yang ada di induk jantan hanya separuh yang diteruskan ke individu baru, ke sigot, dan separuhnya lagi berasal dari induk betinanya, ya. Jadi informasi genetik dari generasi ke generasi itu terbawa atau diteruskan melalui proses, didahului oleh proses
meiosis, kemudian terbentuk sel kelamin, lalu sel kelamin itu membentuk sigot, yaitu N atau haploid dari tetua jantan atau induk jantan, dan haploid juga dari tetua betina, sehingga terbentuk di sigot yang baru itu, embrio itu terjadi juga diploid, di mana 50% kromosom berasal dari ayah, 50% dari ibu. Nah, itulah yang diteruskan, yang informasi genetiknya dibawa oleh kromosom yang disalurkan lewat sperma atau sel telur tadi. Kemudian fungsi DNA juga untuk replikasi diri, membentuk 2 molekul DNA baru yang identik. Jadi DNA itu terdiri dari 2 pita. Kalau kemudian pita itu berpisah, maka masing-masing potongan yang terpisah itu bisa membentuk pasangan komplementer dari dirinya, ya. Sehingga ini yang disebut dengan replikasi. Jadi ketika dia memisahkan diri dari 2 pita menjadi masing-masing 1 pita, maka pita yang terpisah ini bisa membentuk komplementernya, bisa membentuk pasangannya berdasarkan kopi yang ada di satu lembar pita itu, ya. Jadi itu ada istilahnya kodon dengan antikodon, ya. Nah, jadi saya bacakan ini, DNA memiliki fungsi utama sebagai penyimpan informasi genetik yang mengendalikan sifat-sifat makhluk hidup. Informasi genetik tersimpan dalam urutan basa nitrogen pada rantai polinukleotida DNA. Setiap segmen DNA yang mengandung informasi genetik disebut gen. Gen dapat mengkode protein atau RNA fungsional yang diperlukan oleh sel. DNA juga memiliki fungsi sebagai penyalur informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses reproduksi. DNA dapat menyalin dirinya sendiri dengan cara replikasi, yaitu proses pembentukan 2 molekul DNA baru yang identik dengan molekul DNA induk. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel mitosis atau meiosis, ya. Jadi itu mungkin untuk memahami ini bisa membuka materi di biologi, ya. Kemudian fungsi RNA. Jadi RNA seperti yang kita katakan tadi ada 3, yaitu RNA messenger, kemudian RNA ribosom, kemudian RNA transfer. Jadi fungsi RNA ini perantara ekspresi gen. Jadi penghubung antara DNA dan protein. Di mana kita tadi, ya, nanti kita lihat animasinya, ya, bahwa DNA itu ditranskripsi oleh messenger RNA, kemudian dibawa messenger RNA-nya keluar dari inti sel ke sitoplasma, di mana pada bagian ribosom. Di sana terjadi proses yang disebut translasi, penerjemahan, dengan bantuan RNA transfer urutan-urutan basa nitrogen tadi itu kemudian ditranslasi atau diterjemahkan menjadi urutan-urutan asam amino oleh peran dari RNA transfer. Jadi ini ceritanya ini. Kenapa disebut penghubung antara DNA dan protein. Kemudian transkripsi pembentukan RNA dari DNA. Jadi ini yang transkripsi itu, disinilah RNA messenger berperan, ya, menyalin komposisi atau susunan basa-basa nitrogen yang ada di urutan rantai DNA. Kemudian translasi, nah ini translasi, ini peran dari tRNA, jadi RNA transfer pada saat sintesis protein. Jadi RNA memiliki fungsi utama sebagai perantara atau penghubung antara DNA dan protein dalam proses ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses pembacaan informasi genetik dari DNA
dan penerjemahannya menjadi protein atau RNA fungsional. Nah, ini kita sudah sebut-sebut tadi, baru ada RNA messenger, bahasa Indonesianya duta. Ada RNA pengantar transfer. Kemudian ada RNA ribosom, ya. RNAR. Jadi RNA messenger atau RNA duta membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein berlangsung. Jadi ada animasinya nanti bagaimana mRNA itu menyalin susunan basa-basa nitrogen di DNA. Kemudian setelah itu dia keluar dari inti tempat DNA berada menuju ke sitoplasma tempat ribosom berada. Di ribosom itulah disintesis protein berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh messenger RNA itu. Nah, kemudian RNA pengantar atau transfer RNA. RNA yang mengangkut asam amino spesifik sesuai dengan kode genetik pada mRNA ke ribosom untuk disambungkan menjadi protein. Nah, transfer RNA memiliki struktur berbentuk L dengan satu ujung yang memiliki antikodon, yaitu 3 basa nitrogen yang komplementer dengan kodon pada mRNA dan ujung lainnya memiliki tempat pengikatan asam amino. Jadi yang dibawa oleh ini adalah kodon istilahnya, kemudian yang dibawa oleh transfer RNA itu adalah basa nitrogen yang merupakan antikodon dari data-data yang dibawa oleh mRNA itulah. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apa itu Pak? Kodon antikodon. Nah, kita kan sudah katakan di pelajari tadi bahwa sitosin misalnya itu berpasangan dengan guanin. Nah, kalau adenin berpasangan dengan urasil, ya. Nah, kemudian adenin, sitosin, guanin dengan sitosin, adenin dengan timin, ya, begitu tadi, ya. Kemudian adenin dengan urasil, ya. Itulah yang menjamin bahwa kodon itu akan berpasangan dengan antikodonnya. Karena tadi dikatakan di sini bahwa adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Guanin dengan sitosin, ya. Jadi kalau kodon yang dibawa oleh mRNA itu adalah guanin, maka antikodon yang dibawa oleh transfer mRNA itu yang mengandung sitosin, ya. Tentunya ini lebih kompleks lagi karena kodon dengan antikodon di dalam sintesis protein itu terdiri dari 3 pasangan, 3 urutan. Jadi bukan tunggal-tunggal begini tetapi 3. Misalnya CGA. Berarti kalau CGA berarti pasangannya adalah GCT gitu, ya. Jadi intinya ini G selalu dengan C, A selalu dengan T, dan sedemikian rupa sehingga itulah yang menjamin bahwa kodon dengan antikodon akan selalu ketemu sehingga triplet, ya. Jadi susunan tiga basa nitrogen yang dibawa oleh mRNA itu akan selalu ketemu dengan antikodon yang tepat yang dibawa oleh tRNA. Nah, kemudian RNA ribosom, RNA yang merupakan komponen utama dari ribosom bersama dengan protein. Jadi rRNA berperan dalam membentuk struktur ribosom, mengkatalisis reaksi peptida antara asam amino yang dibawa oleh tRNA. RNA inti dan RNA heterogen inti. Jadi RNA inti ada juga ini RNA itu terdapat dalam inti sel berperan dalam proses modifikasi pasca transkripsi mRNA. Jadi dia menyempurnakan transkripsinya mRNA. RNA inti memastikan bahwa
mRNA yang dihasilkan memiliki struktur yang tepat sebelum ditransportasikan ke sitoplasma untuk translasi. Jadi RNA inti ini memastikan bahwa apa yang disalin, apa yang ditranskripsi oleh mRNA itu tepat, ya. Kemudian RNA heterogen inti, RNA yang merupakan bentuk awal dari mRNA sebelum mengalami modifikasi pasca transkripsi. Jadi ada disebut juga heterogen inti, ya. Kemudian RNA kecil, ada juga snRNA, ada RNA kecil sitoplasma. Di sitoplasma juga ada RNA, kemudian ada RNA kecil nukleus. Jadi ada inti nukleus, ada nukleus, ya, ada inti yang beda lagi di sitoplasma itu. Kemudian RNA interferensi dan RNA katalitik, ya, berperan dalam perspekturan ekspresi gen dengan cara menghambat transkripsi dan translasi gen-gen tertentu. Jadi ada juga RNA yang bersifat mengganggu agar RNA yang berperan dalam pekerjaan sintesis protein itu tidak diganggu oleh yang lain. Kemudian ada RNA ribosom, ya. Nah, kemudian ini DNA genom, yaitu genomic DNA adalah DNA yang berasal dari kromosom sel dan mengandung informasi genetik yang menentukan sifat makhluk hidup. DNA genomik terdapat dalam inti eukariotik. Jadi ini ketemunya DNA genom ini di makhluk-makhluk bersel satu. Kemudian DNA mitokondria dan DNA kloroplas. Nah, mitokondria ini adalah bagian dari sel yang berperan di dalam menghasilkan energi, ya, dalam respirasi sel. Ini mitokondria DNA membentuk lingkaran mengandung informasi genetik yang berkaitan dengan fungsi mitokondria, diwariskan secara maternal hanya dari ibu ke anak, memiliki laju mutasi yang lebih tinggi dibanding DNA inti. Kemudian ada DNA kloroplas. Kloroplas ini di tumbuhannya, organel yang berperan dalam fotosintesis, memiliki bentuk lingkaran, mengandung informasi genetik yang berkaitan dengan fungsi kloroplas, diwariskan secara paternal, hanya ditemukan pada tumbuhan dan alga. Jadi sekarang ini kalau mau tahu, jadi ada banyak cara dari pendekatan genetika ini, bahwa ibumu berasal dari mana itu ketahuan, karena ada yang secara dari ibu saja ke anak, kemudian ada juga yang dari bapak ke anak, ya. Kemudian DNA plasmid. Nah, ini plasmid DNA ini yang di makhluk bersel satu yang biasa kita gunakan di dalam rekayasa di bioteknologi. Jadi kalau kita mau melakukan DNA rekombinan, lalu ada penyisipan gen asing di dalam suatu gen tertentu, misalnya kita ingin menanamkan suatu DNA yang tahan penyakit ke dalam komoditas tertentu. Nah, biasanya DNA yang tahan penyakit itu disisipkan di DNA plasmid, ya, di plasmid. Ya, seperti itu. DNA berasal dari plasmid, dapat bereplikasi secara mandiri. Jadi alat penting dalam teknologi rekayasa genetika karena kemampuannya untuk membawa dan mentransfer gen asing, ya. DNA rekombinan. Nah, ini DNA rekombinan ini ekstrak DNA dari organisme sumber yang mengandung gen yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kita sudah potong DNA yang kita inginkan, kemudian kita taruh tadi di plasmid, kemudian setelah setiap kali plasmidnya mengalami reproduksi, kita tahu dia mengalami replikasi berapa kali dalam satu waktu tertentu, maka
di DNA dari plasmid itu kita juga temukan DNA rekombinan yang merupakan perpaduan antara gen dari plasmid itu sendiri dan gen yang kita sisipi, gen-gen yang sifat-sifat unggul yang kita hendak sisipkan di dalam suatu komoditas tertentu. Nah, ini aplikasi pemahaman tentang struktur dan fungsi telah membuka jalan bagi berbagai aplikasi bioteknologi modern termasuk PCR, sequencing DNA, rekayasa genetik, terapi gen, dan diagnosis penyakit genetik. Nah, saya ingin melanjutkan dengan menunjukkan satu video. Apakah Anda masih bersama saya? Ya, jadi kita tutup kuliah ini dengan menonton suatu animasi yang menjelaskan apa tadi yang selalu saya bilang ini. Mungkin ini, jadi di dalam sel itu terdapat DNA, ya. Jadi dalam sel itu, di dalam inti sel itu terdapat kromosom, ya. Jadi apa itu kromosom? Kromosom adalah DNA yang sangat padat, ya. Jadi ini DNA yang sangat compacted. Kalau kita urai ini seperti benang ini terlihatlah seperti ini. Nah, apa tadi bedanya DNA dengan gen? DNA itu adalah struktur asam nukleat yang double helix, ya, seperti ini, yang ada dalam inti yang membawa karakter-karakter dari induk ke anak. Nah, apa bedanya dengan gen? Gen tadi itu adalah sepotong DNA yang membawa kode-kode genetik untuk pembentukan asam amino. Berarti kalau begitu tidak semua DNA adalah gen, Pak. Ya betul. Karena DNA yang disebut gen adalah DNA yang punya arti. Make sense. Berarti ada juga yang tidak punya arti. Ada. Namanya DNA yang nonsense. Nah, jadi yang masuk kategori DNA, yang masuk kategori gen hanya DNA yang make sense, yang ada artinya. Jadi gen adalah sepotong DNA yang membawa kode-kode untuk pembentukan asam amino, ya. Nah, di DNA yang termasuk gen ada yang disebut dengan tadi ini enzim, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan RNA polimerase. Nah, jadi ini RNA polimerase ini semacam enzim. Dia berperan untuk membuka double helixnya ini, ya. Kita lihat nanti. Dia buka double helixnya. Nah, ini. Dia buka double helixnya begini. Nah, ketika ini terbuka, maka terbukalah kesempatan untuk mRNA untuk datang menyalin. Namanya transkripsi. Susunan kode-kode basa nitrogen yang ada di sini, ya. Jadi kode-kode seperti yang saya katakan tadi, dia dalam bentuk 33, ya. 33. Bukan dalam bentuk tunggal-tunggal. Nah, ini. Datanglah si mRNA ini, ya. RNA pembawa pesan, ya, messenger RNA ini datang kemudian membawa antikodon
dari basa-basa nitrogen yang terdapat di DNA. Jadi tadi kita katakan bahwa timin itu berpasangan dengan adenin. Nah, tapi kalau adenin di DNA, dia berpasangan dengan urasil di RNA. Karena di urasil itu tidak ada timin. Nah, kalau sitosin di DNA, dia akan berpasangan dengan guanin di RNA. Nah, kalau guanin di DNA, dia akan berpasangan dengan sitosin di mRNA. Jadi demikianlah di datang mRNA sebagai antikodon dari DNA yang basa-basa nitrogen yang di sini ya untuk ditranskripsi. Nah, ini tadi potongan mRNA inilah membawa potongan dari informasi genetik yang ada di dalam DNA tadi ya. Nah, kemudian mRNA inilah kemudian yang akan bergerak meninggalkan inti. Nah, kita lihat. Ya, ini dia akan membuang yang tidak punya arti tadi itu, yang non make sense itu. Kemudian dia meninggalkan inti, keluar meninggalkan inti, masuk sitoplasma, kemudian pergi ke ribosom ya. Pergi ke ribosom. Disinilah kemudian terjadi proses yang disebut translasi. Nah, ini yang berbentuk ini ya, disebutkan tadi di situ bentuknya L ya. Jadi ternyata bentuknya seperti ini. Ini adalah tRNA, RNA transfer, di mana ujung-ujungnya ini merupakan pasangan atau kita sebut lagi antikodon ya. Jadi kalau yang di messengernya tadi itu ada misalnya C, lalu ada urasil, ada guanin, maka transfer transfer RNA akan datang membawa antikodonnya. Jadi misalnya tadi guanin, maka di sini ada sitosin. Di sana ada urasil, berarti di sini adenin. Di sana ada guanin, berarti di sini sitosin. Yang kemudian membawa masing-masing asam amino. Jadi ini kodon-kodon yang terbentuk di sini spesifik untuk setiap jenis asam amino ya. Nah, ini transfer RNA ya. Jadi jangan salah, bukan transport, transfer. Nah, ini dia datanglah di sini ya. Jadi berdasarkan triplet atau tiga tadi ini, jadi yang dibawa oleh mRNA, misalnya guanin, urasil, sitosin, maka transfer RNA akan membawa antikodonnya yaitu sitosin, adenin, dan guanin. Kemudian di atasnya ini terdapat asam amino tertentu. Jadi ini mRNA, kemudian ini tRNA. Nah, demikian seterusnya. Nah, di satu sisi asam amino yang terbentuk itu mengalami persambungan terus-menerus ya. Jadi ini setiap kali RNA transfer datang membawa satu asam amino, dia akan bersambung dengan asam amino lain yang sudah terbentuk sebelumnya, sehingga ini akan membentuk makromolekul, membentuk protein. Nah, disinilah tadi peran penting dari RNA. Jadi ada 3 yang kerjasama ini. RNA messenger melakukan transkripsi, RNA transfer melakukan translasi, kemudian RNA ribosom adalah tempat di mana protein ini tadi dirakit. Ya. Nah,
Disinilah karakteristik atau sifat-sifat dari satu generasi ke generasi yang lain dapat terwariskan ya dengan pembentukan atau ekspresi protein berdasarkan kode-kode yang dibawa secara hereditas oleh DNA. Karena jangan salah, karena kita ini berbeda, spesies ini berbeda dengan spesies yang tadinya itu adalah dari proteinnya ya, dari proteinnya. Jadi berdasarkan gambaran ini bahwa kenapa misalnya kera beda dengan manusia, ya karena perbedaan kromosom. Apa ekspresi dari kromosom? Ekspresi dari kromosom adalah protein. Jadi kita ini berbeda dari kera karena terjadi perbedaan protein antara kita dengan kera ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, inilah protein ya, itu dia. Sekira semoga ini bisa dipahami. Sampai berjumpa di kuliah berikutnya ya.